Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai prinsip persepsi di sampel pembelajaran dengan saya sendiri, yaitu Safa Ayu Pratama dengan NIM 20110211012 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Kemudian, apa sih persepsi itu? Persepsi adalah proses seseorang mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ panca indera. Kemudian, apa aja sih prinsip persepsi itu? Prinsip persepsi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu persepsi terhadap gambar, yang kedua yaitu persepsi terhadap grafik, tabel, dan diagram, yang ketiga yaitu persepsi terhadap teks, dan yang keempat yaitu persepsi terhadap teks dan gambar, dan yang terakhir atau yang kelima adalah persepsi terhadap suara. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu persepsi terhadap gambar. Gambar merupakan salah satu media visual, bahkan penelitian mengungkapkan bahwa gambar mudah diingat dibandingkan dengan teks. Sedangkan gambar yang baik adalah gambar yang mampu menyampaikan pesan yang sama dengan apa yang penyaji tujukan. Kemudian dalam persepsi terhadap gambar, ada beberapa prinsip di dalamnya. Yang pertama yaitu gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata. Kemudian yang kedua yaitu gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Yang ketiga, perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. Yang keempat, gambar dekoratif harus efisien. Yang kelima, gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang. Yang keenam yaitu warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan. Yang ketujuh yaitu gambar representatif harus relevan. Yang ke-8 yaitu gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label. Kemudian yang ke-9 yaitu gambar transformasional harus cukup realistis. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua yaitu persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Prinsip-prinsip dalam persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik yaitu yang pertama, tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi dan akurasi informasi pada grafik dan diagram. Yang ketiga yaitu hindari grafik atau diagram yang rumit. Kemudian yang keempat yaitu persepsi dan interpretasi diagram dan grafik. Dan yang kelima adalah atur posisi elemen grafik maupun diagram. Lanjut kita ke materi yang ketiga yaitu persepsi terhadap teks. Yang pertama yaitu persepsi terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi yang lain. Kemudian yang kedua yaitu gunakan kontras untuk menonjolkan teks agar mudah dibaca dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu atur tata ruang teks agar terlihat baik saat ditampilkan. Kemudian yang keempat adalah kemudahan teks dipengaruhi oleh kompleksibilitas atribut. Kemudian kita lanjut ke prinsip yang keempat yaitu persepsi terhadap penyajian teks dan gambar. Dibagi menjadi dua yaitu yang pertama gambar membantu proses belajar bukan proses membaca. Kemudian yang kedua yaitu gambar memfasilitasi pemahaman teks. Kemudian kita lanjut ke yang kelima yaitu persepsi terhadap suara. Suara dalam prinsip ini harus terorganisir. Kemudian pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide. Yang ketiga yaitu pidato bersifat abstrak. Yang keempat yaitu teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks. Yang kelima adalah ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif. Kemudian yang keenam adalah ketika narasi disertai dalam modalitas lain, hubungannya harus kuat. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini.